Gimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah kalau sehat dan semoga selalu sehat Tuhan bisa mendidik anak-anaknya. Baik Bu, izinkan saya di sini sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah diberi tempat untuk menyampaikan sedikit pesan dari beberapa pengalaman yang saya dapat ketika saya berada di Muhammadiyah Magelang. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Syakira Fatia Rizky. Kemudian asal saya dari Temanggung. Nanti ibu bisa panggil saya Mbak Lala gitu ya. Baik. Nanti untuk parenting ini ada 2 sesi Bu. Yang pertama nanti penyampaian materi, kemudian yang kedua nanti akan ada sesi tanya jawab yang nantinya akan ada doorpress ya, nanti yang bisa menjawab beberapa pertanyaannya. Untuk itu nanti silakan bisa diperhatikan apa yang saya sampaikan, betul ya Bu? Oke. Untuk kali ini saya akan menyampaikan tentang mendidik anak zaman now menjadi cerdas dan berkarakter. Untuk pertama kali tentang anak zaman now. Jadi sudah berbeda kayak zamannya dulu ketika ibu ketika masih kecil dan sekarang sudah berbeda. Jadi teman-teman cara bermainnya, kemudian gimana cara mereka berkomunikasi itu sudah berbeda. Nah di sini saya akan menyampaikan gimana cara atau tips-tips untuk mendidik anak menjadi anak yang cerdas dan juga berkarakter. Cerdas di sini bukan berarti dia itu cerdas secara akademis saja, tetapi bisa dikatakan dia cerdas secara akademis. Mungkin langsung saja yang pertama ada tips yang pertama yaitu menjadi sahabat. Jadi ibu sekalian bisa menjadi teman cerita untuk anak-anaknya. Sebisa mungkin anak-anak itu ketika dia pulang dari sekolah, dia itu bisa bercerita kepada ibunya. Dengan begitu, ketika ibu sudah menjadi sahabat untuk anaknya sendiri, otomatis anak-anak akan merasa mempunyai teman bercerita sehingga dia dapat meluapkan segala opininya, segala argumentasinya itu dengan ibunya sendiri. Kemudian yang kedua, hindari aturan, utamakan pendekatan secara personal. Jadi ketika ibu mau memberikan nasihat, mungkin bisa diubah untuk caranya tidak hanya sekedar memberikan aturan, tetapi bisa dengan sebuah diskusi. Sebuah diskusinya bisa saja dengan kesepakatan, misalnya nih anak-anak mau main, nanti kita mau pulang jam berapa, tidak hanya ibu mendoktrin kita nanti pulang sampai jam 5, tetapi kita bisa membuat kesepakatan. Yang ketiga, hindari paksaan, tapi utamakan dengan pilihan. Kenapa kita menggunakan pilihan? Karena tuntutan zaman sekarang itu anak itu bisa mempunyai kemampuan problem solving atau menyelesaikan masalah. Ketika anak sudah terbiasa untuk diberikan sebuah jawaban, maka kemampuan dari problem solving ini kemungkinan akan susah untuk muncul. Kemudian yang selanjutnya, manfaatkan media modern. Sudah tidak asing ya, mungkin anak-anak sekarang juga sudah bahkan lebih pandai menggunakan handphonenya daripada ibu-ibu sendiri. Nah itu bisa digunakan sebagai sarana untuk membuat anak itu menjadi lebih cerdas dan juga lebih berkarakter. Mungkin kenyataannya saja banyak anak-anak itu yang tahu huruf, tahu warna itu dari HP-nya, dari video-video yang ditonton atau gamenya. Nah, untuk orang tua sendiri tugasnya yaitu menjadi motivator dan juga menjadi penasehat supaya bisa membatasi anak-anak agar tetap menggunakan gadgetnya sesuai dengan usianya. Kemudian yang selanjutnya, tidak hanya dengan media modern, tetapi anak juga diarahkan untuk mampu bersosialisasi dengan kehidupan nyatanya. Karena selain kemampuan problem solving, tentu yang kedua ada kemampuan communication, yaitu komunikasi, mana harus dilatih untuk bisa berkomunikasi dengan baik, bersosialisasi dengan baik dengan anak di sekitarnya.
Kemudian yang terakhir, arahkan anak agar berkembang sesuai dengan passionnya. Sesuai dengan passion ini biasanya dikaitkan dengan minat dan bakat anak. Jadi ibu bisa mendukung anak dari keinginan anak ingin berkembang lewat mana. Jadi anak yang cerdas itu kan tadi sudah dikatakan bahwa tidak hanya dia mampu berprestasi di akademik, tetapi dia juga mampu berprestasi di bidang non-akademik. Barangkali anak-anak dari ibu-ibu itu mereka mungkin tidak suka dengan pelajaran matematika, pelajaran berhitung ataupun membaca, tetapi anak itu lebih tertarik dengan menggambar, ataupun dia lebih tertarik dengan aktivitas fisik, ataupun dia lebih suka untuk menyanyi. Dengan keinginan-keinginan itu silakan bisa didukung sesuai dengan passionnya masing-masing. Mungkin itu ada 6 tips yang barusan saya sampaikan cara singkat ya ibu. Nah, untuk selanjutnya tadi sudah saya sampaikan 6 tips. Untuk selanjutnya mungkin saya ada 3 pertanyaan yang nanti bisa ibu jawab. Kemudian ada sedikit door prize dari kami. Mungkin pertanyaan yang pertama, tadi kan ada 6 tips nih, ada 6 tips. Nah coba ibu-ibu bisa disebutkan 2 tips saja untuk mendidik anak zaman now ini untuk menjadi anak yang cerdas dan juga berkarakter. Silakan. Monggo siapa? Oh boleh. Jadikan sahabat yang pertama, berikan anak-anak nanti bentuknya bisa diambil tinggalkan. Selamat dari Bu Tika. Kemudian yang selanjutnya, tadi kan sudah dijelaskan deh, anak-anak zaman now. Nah, menurut ibu-ibu, kira-kira anak-anak now itu seperti apa? Itu aja. Yuk, monggo silakan yang mau jawab. Mau coba jawab? Terus main video. Tidak mau begini. Bisa nanti terusnya ada di belakang ya Bu Nani. Selamat untuk Bu Nani. Ini ada jurus terakhir. Kira-kira kalau anak-anak ibu itu lebih suka dengan handphonenya, kira-kira apa yang ibu lakukan supaya handphone itu bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anaknya? Monggo silakan, boleh. Memberikan dibatasi waktu. Boleh mainan HP atau batas satu. Boleh mainan HP, harus didampingi sama orang tua. Ibu siapa Bu? Ibu Rani. Terima kasih untuk jawabannya. Mungkin sudah kebanyakan ibu-ibu ini sudah paham ya gimana cara membatasi anak untuk menggunakan HP dan juga bagaimana menguatkan HP itu supaya bisa mendidik anak menjadi lebih baik. Mungkin cukup sekian. Selamat pada ibu-ibu yang sudah mendapatkan door prize. Kemudian mohon maaf apabila door prize-nya tidak sesuai dengan ekspektasi, dan mungkin itu sedikit yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Apabila nanti ibu-ibu ingin ada yang ditanyakan, bisa nanti belajar bareng dengan ibu guru yang ada di bawah Arimbi ini. Mungkin cukup sekian dari saya. Billahi fisabilillah wastagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.